Bersama dengan Magdalene, saya melaporkan dari Venezia, Venice, Italy. Ramai sekali di tempat ini, banyak sekali turis-turis. Dan yang paling terkenal adalah The Bridge yang paling terkenal sekali di seluruh dunia. Banyak sekali orang-orang berkumpul di sini, banyak pedagang-pedagang juga. Ini dia bridge-nya. Dari Venice, Italy. Hari ini saya berkati saudara semua dimanapun saudara berada, yang sedang bertugas, yang sedang melayani, yang sedang bersama dengan keluarga, yang sedang kuliah, yang sedang mengerjakan tugas-tugas saudara, yang sedang rindu masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya berkati saudara semua dari Venesia. Hey y'all, apa kabar saudara di sana? Doa saya saudara semua dalam keadaan baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, percayalah bahwa semua under control. Saat kita menyadari bahwa kita anak Tuhan, langkah-langkah kita semuanya dijagai oleh Tuhan. Yang nampaknya buruk dalam kehidupan kita, belum tentu itu buruk menurut agendanya Tuhan. Itu sebabnya jangan mengatakan yang buruk menurut ukuran dunia itu buruk. Tapi percayalah bahwa saudara ada dalam pengaturan Tuhan. Saudara, saya ingin menceritakan kejadian di mana saya kecopetan di Venice. Demikian kisahnya. Halo saudara, saya hari ini bersukacita. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah, dan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya bersama dengan kembaran saya saat ini sedang menuju ke Roma, Italia. Dengan look at her, Natalia Papisa. Nah, kami terpisah dari teman-teman kami. Kenapa? Karena ada hal yang luar biasa terjadi pada saya. Saya sangat diberkati hari ini mendapatkan kejadian yang sangat istimewa. Sementara menantikan teman-teman yang lain untuk turunkan koper karena ada sesuatu yang ketinggalan di apartemen, maka saya berkata, baiklah saya akan lari sebentar. Saya mau beli vest ini udah 2 hari saya incer, saya liatin gitu, tapi karena sedikit mahal jadi saya rendem dulu semalam, nggak cukup. Malam kemarin mau beli, saya pikir saya makan dulu, cari onion soup. Setelah cari onion soup sama teman-teman, ternyata tokonya tutup. Ya udah, besok masih ada waktu. Jadi pagi ini saat ini udah jam 3:30 pagi ini, sebelum jam 10, karena kami akan naik speedboat menuju ke bandara. Lalu saya, karena ada waktu buat menunggu mereka yang lagi ambil turunin koper, akhirnya saya ke butik yang udah 2 hari itu saya incer ya. Kemudian waktu saya ngelewatin
Rialto Bridge yang sangat terkenal di Venice. Ternyata saya agak kehilangan jalan gitu, maka saya buka GPS saya dengan HP, dan waktu saya masuk lorong, you know Venesia is so special, lorong-lorong kecil-kecil begitu, saya merasa dibuntutin orang. Lalu saya ngeliat ke belakang sampai orang itu pergi gitu. Ya udah, berarti enggak gitu ya. Terus saya ngelewatin lagi, ada di situ ada beberapa orang, lalu ada satu orang yang di depan saya. Jadi ini sindikat ya, di depan saya ada, di belakang saya ada. Jadi kayaknya beberapa orang gitu. Lalu yang di depan saya ini pura-pura liatin HP-nya. Dia bilang, "Ini arah Rialto Bridge di mana?" Saya bilang, "Saya juga lagi cari," saya gitu. Terus kayak dia kebingungan, terus kayak dia pura-pura bego gitu. Setelah itu sampai di bridge kecil gitu, dia minta foto. Saya bilang, "I'm so sorry, saya juga lagi ini nih, lagi buru-buru gitu, lagi buru-buru." Tapi dia kayak paksain gitu sampai saya harus pegang HP-nya. Saya pegang HP-nya, saya rasa nggak enak gitu, saya kembaliin, saya bilang, "Maafkan, saya lagi buru-buru." Tapi waktu saya pegang HP-nya, teman-temannya di belakang itu sudah langsung operasi pinjem dompet saya. Jadi dompet saya diambil, lalu saya nggak berasa sama sekali. Setelah turun dari bridge kecil itu, saya pegang punggung saya, tas ini, kesalahan saya, tas ini sudah terbuka kayak gini nih, sudah kayak gini di punggung saya. Jadi saya pegang belakang, saya kaget, oh my goodness, oh no, dompet saya. Saya bilang, my wallet. Saya kembali ke sana, orangnya udah nggak ada, dan di situ ada beberapa orang yang foto. Mereka juga nggak bikin apa-apa gitu. Jadi biasanya saya tenang, kali ini saya sangat shock ya. Saya teriak, my wallet gitu. Maksud saya supaya orang bantu saya gitu. Ada 2 cowok yang bantuin saya, satu orang Itali, satunya orang India. Dia bilang, don't worry gitu, tenang dulu, tenang, yuk gimana ceritanya gitu. Saya ceritain, lalu dia sampai, "Yuk minum, kamu apa minum kopi?" Saya bilang, no, saya bawa air, saya bawa apa-apa ya. Dan akhirnya saya ditanya gitu gimana kejadiannya dan sebagainya, dan orang ini panggil polisi. Untuk sampai polisi ke tempat lokasi saya ternyata cukup lama ya, karena polisi ini mereka piket gitu ya, muter-muter area turis-turis untuk menjaga para turis-turis dan sebagainya. Dan akhirnya saya dibawa ke pusat kantor polisi yang ada di tengah San Marco Church, gereja San Marco yang sangat terkenal sekali di Venice. Dan di situ saya disuruh nulis form semuanya, dan dia carikan konsulat Indonesia yang terdekat adalah di Roma. Jadi saya dapat suratnya, saya dapat surat penting dari polisi di Venesia. Ini sangat luar biasa surat ini, surat cinta dari Venesia. Ini, lalu ada ini, saya tulis kejadiannya, surat cinta, God bless you, para polisi yang baik sekali. Dan saya diantar oleh malaikat ini, dia make sure saya sampai saya mendapatkan surat ini dan semuanya fine. Jadi saya ditemenin oleh satu orang cowok ini yang saya tahu akhirnya namanya Lawrence. Satu orang India, dia empati banget sama saya, tapi akhirnya karena dia tahu ada orang Itali ini yang bantuin saya, dan dia bisa bahasa Inggris, ini orang Itali ini, dan akhirnya orang India ini
pergi. Dan saya juga mengucap terima kasih banget sama orang India itu yang empati sama saya. Nah, orang Italia ini sekarang dia ngomong, dia nanya saya dari mana, terus saya nanya gantian, beliau dari mana. Beliau bilang di Venice ini nggak banyak orang bisa bahasa Inggris, dan kebetulan ayah saya orang Italia tetapi ibu saya orang Inggris, dia bilang gitu, sehingga saya bisa bantu kamu. Saya nggak kebayang kalau misalnya istri saya yang kejadian, tentunya saya juga akan repot seperti ini banget gitu. Dan saya juga kalau sampai kejadian, saya pasti berharap orang akan nolong saya seperti ini. Jadi dia nabur kebaikan dulu gitu maksudnya. Waktu dia ngomong gitu, doa saya bilang nggak akan kejadian apapun dalam hidup kamu gitu. Jadi kamu nggak perlu menuai yang seperti ini, tetapi kamu menuai kebaikan dari Tuhan karena kamu sudah tolong saya, hamba Tuhan ya. Dan itu lama banget nunggu sampai polisi datang tuh 30 menitan gitu. Sementara tim saya, mereka kebingungan cari lokasi saya sudah send location. Dan the best thing ya, saya ngambil HP saya dari kantong kecil ini di tangan saya gitu, sehingga saya waktu itu waktu cari jalan ya untuk ke toko tersebut, HP saya nggak diambil juga. Lalu saya bersyukur juga ada uang lain yang saya nggak masukin di dompet, itu masih ada di bawah sini. Oh, kalau nggak ada uang ini ya karena ini ada credit card di sana, di dompet itu ada KTP, ada kartu debit, ada paspor, ada tiket kembali Ali Laguna buat kami berlima naik kereta, karena return tiket yang satu belum kepake, yang kembali. Dan tadi pagi ditanya siapa yang mau bawa, padahal udah dibawa rekan saya, siapa yang mau bawa, ya nggak ada yang jawab, saya ada yang bawa gitu. Untuk nggak lupa saya masukin ke dompet. Jadi berkat Tuhan dilimpahkan buat orang-orang Itali. Saya berdoa supaya yang ngambil pakai uang itu untuk keperluan yang baik, nggak dipakai untuk hal-hal yang maksiat, tapi untuk nolong keluarganya, kebutuhannya dan sebagainya. Saya bersyukur mendapatkan kejadian yang luar biasa, kejadian yang baru buat saya dengan adanya urapan yang baru, dan saya bersyukur ditemenin oleh rekan pelayanan yang luar biasa ini, yang langsung nyari di tong-tong sampah, yang lari sana sini dan terus nelpon sana sini. Ada beberapa teman yang tinggal di Roma dan sebagainya, dan akhirnya kami naik ke train station dan kami langsung menuju ke Roma. Kira-kira 3,5 jam perjalanan kami pakai yang ekspres. Dan siapa tahu ada pelayanan di Roma, ada orang yang membutuhkan doa di Roma, dan berkat yang lebih besar menanti, saya tahu, karena nggak pernah ada yang salah. Saya berdoa supaya orang-orang tersebut langsung balikin ke pos office atau ke kantor polisi, supaya segera Bapak polisi mengirimkan barang-barang yang penting. Saya nggak harus bikin iktp lagi yang lama banget waktu itu nunggunya, terus nggak perlu bikin paspor lagi karena di sana juga ada American visa untuk saya pelayanan tahun depan, udah dinanti dan sebagainya. So you guys, kalau ada kejadian-kejadian, well, bersyukurlah, Tuhan selalu punya rencana, walaupun tentunya shock ya, karena ini buat saya nggak pernah kejadian gitu. Lalu saya akan memberikan tips kepada saudara-saudara yang pergi jalan-jalan, jangan kayak saya kayak gini di belakang, kecuali ada teman-teman. Karena kemarinnya jalan selama 3 hari, 2 hari
selalu ada teman-teman yang sama-sama gitu. Hari ini pagi ini aja saya nyelonong sendiri karena saya pikir lari cepet aja ngambil barang itu gitu, karena saya pikir udah tahu letaknya di mana gitu. Ternyata karena lorong-lorong Venice itu membingungkan, kecil-kecil sekali, dan bisa lost in Venice. Jadi tips supaya saudara nggak kecopetan, nggak diambil uangnya saat saudara melakukan perjalanan, yaitu jangan bawa yang beginian di belakang. Sekarang ada tas-tas yang anti theft ya, anti maling. Justru bukaannya di belakang, untuk di punggung ini. Saya sebenarnya punya, tapi nggak saya bawa. Padahal saya udah mikir apa saya bawa itu ya. Tapi karena tas itu tipis, jadi saya nggak bawa gitu. Biasa kalau perjalanan luar negeri bawanya berat-berat ya. Ada charger lah, ada kaos kaki lah, ada tutup mulut lah, ada tutup kepala, ada gloves, sarung tangan, dan ada biasanya saya juga bawa iPad saya, ada HP, ada macam-macam, permen karet, dan sikat gigi, lipstick. Jadi harus yang kuat tasnya. Nah, itu nomor satu. Kemudian kedua, saudara jangan meleng, jangan lengah sedikit pun. Ada kisah lainnya yang mana orang-orang jalan-jalan itu diambil barangnya, dicuri. Ada cara-cara mereka, sindikat mereka adalah mereka nanti baik gitu ngomong, ngajak ngomong. Ternyata sebelahnya gitu jorokin. Ini ada salah satu ya di kereta juga kisahnya, di mana mereka ini satu cewek yang kehilangan, cewek Indonesia juga kehilangan. Dia lagi ngomong gitu, diajak ngomong sama cewek yang sangat kelihatan elegan gitu. Tiba-tiba sebelahnya sana ada orang kayak ngangkat koper gitu, kopernya keberatan, terus miring. Nah, miring waktu jatuh kayak nyenggol cewek Indonesia ini, dan kemudian gak berasa lah itu, karena juga mau nolong kayak sibuk ini, ternyata cewek ini sudah ngambil uangnya. Waktu semuanya udah beres, dia lihat tasnya udah kebuka, uangnya diambil. Nangislah dia. Ada juga yang lagi jalan, ada juga cara-cara yang mana HP-nya di meja, lalu temennya ngajak ngomong, sindikatnya yang ngajak ngomong sebelah kanan, lalu yang kiri nutupin pakai jas dia, jas sindikat ini, dan akhirnya diambil begitu, ditutupin pakai jas, lalu diambil HP-nya. Sementara dia ngajak ngomong, nanya ini arahnya kemana atau apa gitu. Jadi saudara kalau jalan-jalan dalam luar negeri, karena banyak orang-orang yang membutuhkan uang dengan cara yang seperti ini, jadi saudara mesti hati-hati kalau diajak ngomong orang. Saudara harus pegang semua apa yang berharga. Lalu tips berikutnya ketiga adalah saudara jangan masukkan jadi satu ya. Misalnya uang dikumpulin di situ semua di satu dompet, saudara lebih baik dipisah. Di dompet celana ada, lalu di koper ada, lalu pokoknya dipisah ya. Istilahnya jangan kumpulin telur di satu sarang gitu ya. Nah, itu tips-tips saat saudara bepergian. Jadi berhati-hatilah untuk menjaga semua barang-barang saudara, baik perhiasan, baik barang-barang yang mahal, atau uang, atau paspor, dan sebagainya. Saya malah keluarin yang kurang penting ternyata. Saya pikir apa ya yang memberati
karena kan saya bawa 2 tas kecil gitu, tas gantung kemudian tas ini, jadi saya ganti-ganti gitu. Tas gantung saya biasanya saya taruh di depan saya. Nah, yang nggak penting kayak Sogo, lalu ada ini, lalu Central ini, lalu ini apa ya, BPJS, kartu asuransi kecelakaan, kartu asuransi. Saya akan update apa yang terjadi. Saya tahu mujizat sedang berlangsung, mujizat sedang terjadi. So, thank you for praying. Dan sangat penting sekali untuk sama-sama kita saling doakan ya. Walaupun pagi hari ini saya sudah banyak berdoa, saya tahu saya berdoa, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi, dan kalau ini kehendak Tuhan terjadi, saya akan terus bersuka cita dan mengucap syukur. Dari perjalanan saya di Italia ini, saya mendoakan saudara semua, God bless you all. And I'm so thankful for my sister, Dr. Atta, yang menemani perjalanan saya. Dia sangat sibuk sekali. Do you want to say something? Salam, rejoice, and again, rejoice in the Lord. Amen. There. Jadi, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. God bless. Nah, itu yang terjadi, saudara. Tentunya waktu itu saya shock banget karena saya nggak pernah ya kecopetan, dan saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan kecopetan. Nggak pernah gitu, seperti kebanyakan orang. Mereka juga nggak pernah kepikir bahwa mereka akan kecopetan. Itu saya bicara kepada beberapa orang pada waktu kami ngantri di imigrasi. Saya kasih tahu kepada mereka yang pakai backpack seperti saya seperti itu, saya kasih warning gitu sama mereka, hati-hati loh kamu punya backpack, soalnya kalau dibuka nggak berasa. Lalu mereka bilang, wah terima kasih ya, terima kasih. Lalu ada seorang ibu yang berkata, saya juga pernah kecopetan. Seperti itu kejadiannya, dan dia bilang nggak pernah kepikir dalam kehidupan saya, nggak pernah saya bakal mikir bahwa saya bakal kecopetan someday. Seperti saya, ya, seperti saudara yang nggak pernah kecopetan, saudara nggak bakal pernah mikir akan kecopetan. Dan mungkin sebagai anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, sangat percaya bahwa saudara dilindungi, bahwa saudara nggak akan pernah kena penyakit, nggak pernah ada apapun yang menimpa saudara. Tetapi kenyataannya kena juga gitu ya. Ada satu anak Tuhan yang sampai sekarang pun dia nggak pernah mau ngomong bahwa dia itu dibohongin ya. Padahal uangnya sudah sampai mungkin 2M saudara, sampai dia pinjam kemana-mana, sampai dia hutang, sampai anaknya sepatunya jebol pun dia nggak bisa beliin, dan apa yang ada di rumahnya dia jual semua demi untuk ngasih terus kepada cowok itu yang bohongin dia lewat FB. Nanti bilang ketemu di Bali ditungguin nggak datang, nanti ketemu di Jakarta di hotel ini nggak datang, tapi tetap dia bilang, oh hari-hari dia memperkatakan Mazmur 91, tetapi kenyataannya demikian. Ada juga hamba Tuhan yang baru saja dia meninggal karena COVID. Dia berkata, kita nggak akan pernah kena COVID, kita anak Tuhan dijagai, Tuhan lebih besar dari penyakit dan virus ini dan sebagainya. Dia kena COVID dan lusanya dia meninggal. Dan itu menjadi berita yang sangat besar di Amerika. Iya. Yang saya maksudkan saudara, kita waspada ya. Sebagaimana yang telah terjadi kepada saya dulu pernah juga tas pinggang saya jatuh. Itu ada kesaksiannya di khotbah saya.
Dan saya beriman banget gitu, dalam 2 bulan itu tas nggak dikembaliin, tapi saya juga nggak tahu yang ambil siapa, tapi saya tahu kira-kira jatuh di parkiran situ. Jadi saya perkirakan orang-orang yang ada di dekat situ, entah orang yang jualan di warung itu atau tukang parkirnya. Jadi saya terus beriman, saya terus perkatakan yang positif ya, bahwa dompet saya, tas saya dipinjem ya, dan saya memberikan buku saya, memberikan kebaikan-kebaikan, mengirimkan sesuatu kepada orang di situ yang saya bilang tolongin kasih kepada orang yang nemuin dompet saya ya, nemuin tas saya. Padahal sudah hopeless, nggak mungkin saudara itu bisa dikembalikan gitu secara manusia ya. Bahkan rekan-rekan kantor berkata udahlah bikin lagi aja. Saya bilang no way, I will not going to make another KTP dan sebagainya. Dan suatu hari saya ditelepon saudara, dan orang itu berkata ini loh sudah ditemukan, nggak tahu nih orangnya, kembaliin ini, nggak ada uangnya tapi surat-suratnya ada. Yeay. Nah, harapan saya seperti itu lagi yang terjadi. Sebagaimana tadi saya sampaikan ya, di kereta itu saya berkata cuma dipinjem dan akan balik dalam waktu dekat. Karena memang polisi di sana berkata bahwa sehari itu bisa mendapatkan 5 dompet yang isinya kartu-kartu dengan dokumen-dokumen. Uangnya diambil, jadi dompetnya dibuang aja ke tempat sampah, nanti diambil tukang sampah dan dikasih ke kantor polisi. Itu udah biasa banget di Venice ya. Jadi harapan saya juga begitu. Tapi saudara, pada waktu saya pulang, saya membuka catatan saya tentang mimpi saya. Tuhan memberikan kita mimpi, itu Tuhan mau communicate dengan kita. Dan saya tahu bahwa sudah lama sekali Tuhan kasih saya karunia mimpi, dan dengan karunia mimpi ini Tuhan berbicara kepada saya, dan saya banyak menolong orang dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan orang-orang yang Tuhan bawa kepada saya. Bahkan sebelum mereka datang, saya sudah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, begitu. Nah, ada yang lewat mimpi, ada yang lewat pernyataan, ada yang lewat penglihatan langsung, ada yang saya penglihatan terbuka pada waktu saya berdoa dan sebagainya. Itu banyak sekali terjadi. Nah, saya tidak sengaja saya buka mimpi-mimpi saya, dan voila, di dalam mimpi, salah satu mimpi saya tahun kemarin, saya membaca dan di situ ada mimpi tentang dompet saya yang hilang. Nah, ini yang ingin saya ajarkan kepada saudara. Kalau Tuhan ngomong kepada kita lewat mimpi, kita harus jagain mimpi itu. Ya, kalau mimpinya negatif, maka kita jagain supaya itu nggak terjadi. Karena Tuhan sedang communicate nih dengan kita. Tuhan sedang warning kita. Tuhan ngasih antisipasi kepada kita. Kalau itu adalah usaha iblis, maka kita harus jagain supaya itu nggak terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau mimpi itu positif, kita harus terus escort mimpi ini sampai jadi, supaya iblis gak jegal di tengah jalan, saudara. Dengan itu, saya melihat di dalam mimpi itu, saya ada dengan salah satu rekan saya, rekan pelayanan, dan saya diboncengin dia. Waktu saya bonceng dia, saya bilang, tas saya taruh di sini aja deh, karena ngapain saya bawa tas ke sana. Jadi tas saya tinggal somewhere, dan saya tetap bonceng dia. Waktu sampai di satu warung, saya baru ingat, di tas itu ada dompet saya. Kok saya lupa ngambil dompetnya? Mungkin saya bawa HP-nya aja gitu ya. Dan akhirnya saya bilang, yuk balik di sana. Tapi karena teman saya ini kasihan ya, dia di dalam mimpi itu, dia ngayuh sepeda gitu, jadi saya nggak tega. Ya udah deh, saya ngambil ojek aja. Saya pesen ojek gitu ya. Waktu saya pesen ojek sampai sana,
itu tempat udah berlumpur, udah nggak berbentuk, dan wah, saya tuh kayak histeris gitu. Oh no, dompetku tolong dikembaliin. Gak apa-apa deh, surat-suratnya aja dikembaliin. Dan orang cuma ngeliatin saya. Dan waktu saya cari-cari dompet merah kesayangan saya itu, saudara, itu tinggal serpihan-serpihannya aja. Dan udah gak ada surat-suratnya, gak ada. Saya nangis dalam mimpi itu. And that's it. Nah, dompet yang sama ini, itu yang dicopet di Venice. Saudara, ini dompet kesayangan saya, hadiah dari sahabat saya, Sui yang ada di Malaysia. Sui, thank you so much. It's been kayaknya hampir 10 tahun deh dia ngasih dompet itu. Dia bilang, Meg, aku pengen ngasih kamu hadiah ulang tahun kamu. Aku nggak ngerti kebutuhan kamu apa. Lalu saya nanya, budgetnya berapa nih? Dia bilang, daripada saya ngasih nanti nggak kamu pakai, kamu nggak seneng. Jadi aku pengen kamu pilih yang kamu sukai. Dan kebetulan saat itu saya lagi di Malaysia, dia di Malaysia ya. Saya bilang, saya lagi butuh dompet. Dompet apa? Dompet kulit, tetapi yang ringan, yang gede gitu. Akhirnya kami cari-cari dan dapat dompet itu. Kulitnya lembut, kayaknya kulit domba deh. Tipis, enak gitu. Jadi nggak tebel, nggak bulky, tetapi gede dan bisa masuk banyak gitu ya. Bisa masuk banyak sekali. Ada foto-foto juga, foto setengah badan ya, ada centelan tas, lalu ada koin-koin, ada credit cards, ada kartu-kartu, ada uang Indonesia, uang Eropa, uang Amerika, ya. Ada titipan dari beberapa murid, dikasih mereka sebagai tanda terima kasih dan sebagainya. Dan saya sendiri ada uang simpanan saya yang untuk bekal selama saya jalan-jalan, dan juga ada uang rupiah sekitar 2 juta di sana. Jadi itu dompet lumayan gede, segini nih gedenya ya. Dan saya nggak pernah berpikir saya bakal beli dompet lagi. Pokoknya that's for the rest of my life, sampai jebol kayak apa. Kayaknya sih nggak bakal jebol gitu. Itu dompet tahan banting banget, udah 10 tahunan. Dan that's it. Di dalam mimpi itu, dompet yang sama ini, satu-satunya dompet yang saya miliki ini, hilang sudah. Jadi waktu saya baca mimpi saya ini setelah saya balik ke Indonesia, taulah saya bahwa dompet itu gak bakal balik, saudara. Gak bakal balik. Dan itu baru mungkin 2 minggu setelah saya balik. Dan saya berkata, oh Tuhan, what happened? What's wrong? Ya, tentunya pada waktu saya kecopetan itu, saya langsung screening ya, di roh saya langsung screening. Saya salah apa nih? Apakah ada sesuatu yang saya nggak confess sama Tuhan? Sesuatu yang saya belum beres sama Tuhan? Dosa apa, kesalahan apa yang telah saya bolongin di alam roh sehingga ada copet bisa nyelonong masuk ke perjalanan saya? Dan saya cek, gak ada sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Akhirnya saya berpikir, karena waktu itu mau perjalanan ke Prague dan gagal lagi. Ini adalah kegagalan kedua saya mau pergi ke Prague. Waktu yang pertama sekitar 8 tahun yang lalu, saya ini bukan mau ke Prague, tetapi saya mau ke Jerman. Saya sangat suka pergi ke spiritual historic places
Ya, saya suka ke tempat-tempat di mana para pendahulu-pendahulu iman kita, mereka bergerak dan mereka hidup melayani dengan mujizat yang luar biasa. Dan salah satunya orang yang paling menginspirasi saya adalah von Zinzendorf. Dia hidup di tahun 17-an, abad 17-an ya. Kalau saya ke satu tempat, misalnya kalau di Eropa kan kemana-mana ke beberapa negara itu nggak gitu jauh ya, dan sangat mudah dan murah gitu pesawatnya. Jadi saya berkata setelah saya pelayanan dari sini, saya pingin ke situs-situs rohani yang seperti itu, di mana saya bisa belajar dari tempat itu dan dari orang-orang yang masih hidup dan meneruskan pelayanan hamba-hamba Tuhan tersebut. Kenapa von Zinzendorf? Karena begini, di awal-awal waktu Tuhan minta saya untuk mendirikan komunitas, saya ini nggak ngerti. Tuhan taruh di hati saya nih, kamu harus mendirikan satu komunitas. Bukan gereja, kamu bukan gembala, tetapi kamu akan mendirikan komunitas. Saya bilang, komunitas itu kayak apa ya? Saya nggak ngerti itu. Jadi saya keliling. Pada waktu saya diundang kembali ke Amerika tahun 2007, saya ke sana dan saya mencari komunitas seperti apa. Lalu saya pergi ke Zinos di Ohio pas saya diundang ke alma mater saya, di mana saya diminta untuk menjadi featured speaker di sana, bicara di hadapan para profesor-profesor saya dan juga beberapa students, master, and doctors. Akhirnya saya menyempatkan diri untuk saya pergi ke salah satu komunitas di Ohio sana yang sangat terkenal dan besar. Waktu saya ke sana dan saya melihat keadaan dan bicara dengan orang-orang yang ada di sana, saya pikir, no, not this kind of community yang Tuhan taruh di hati saya. Kemudian Tuhan kasih saya kesempatan lain untuk saya pergi ke Maui, Hawaii. Dan pas di sana saya juga pergi ke salah satu komunitas. Ternyata it's a church, tapi namanya aja community. Jadi saya bilang, it's not like this. Saya muter-muter, saya nggak dapet gitu. Ya sudahlah, saya melakukan aja apa yang Tuhan ingin saya lakukan, saya terusin aja begitu ya, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Sampai akhirnya saya membaca mengenai pelayanan kehidupan von Zinzendorf, dan akhirnya dengan itu saya melihat kemiripan. Bahkan Charles Wesley, dia berkata kalau Zinzendorf ini mendirikan satu gereja atau satu sinode, seperti misalnya Lutheran atau Wesleyan gitu ya, atau Anabaptist atau Brethren seperti itu, atau Foursquare, pasti dia jauh lebih gede dan lebih banyak jemaatnya dibanding dengan kami-kami Wesley, John Wesley dan the Wesley Brothers. Dan saudara, ini menjadi contoh yang luar biasa bagi saya. Itu sebabnya saya mengajak tim kami waktu itu kira-kira 10 kami ke sana, ke yang namanya ini dia, Herrenhut. Di sini sengaja beli ini sebagai pengingat saya ya, 1722. Tempatnya ada seperti ini, kami ke sana, dan di situ juga ada dormitory dari murid-muridnya von Zinzendorf, dan juga saya pergi ke makam beliau dan orang-orang dekatnya beliau juga. Makamnya bagus, bersih, dan bukan seperti makam umum begitu. Nah, waktu kami ada di tempat ini di Herrenhut di Jerman ya, jadi saya waktu itu hanya mau lewat Prah aja karena pesawatnya bisa lewat situ dan Prah katanya bagus begitu. Dan yang terjadi saudara,
saya itu bisa kehilangan paspor saya. Waktu kami sudah siap ke bandara, saya cari paspor saya kok nggak ada. Padahal saya itu nggak pernah sembrono gitu. Selalu saya check in semuanya itu ada di tempat-tempat yang saya tahu itu aman begitu. Tapi somehow kok saya nggak dapetin paspor saya. Sampai waktunya sudah harus check in dan beberapa mereka check in dan 2 wanita yang luar biasa, thank you so much, Sis Monique dan Sis Wiwin. Mereka akhirnya menyertai saya jalan darat pakai mobil, yang mana itu panjang sekali, lumayan ya, 8 jam. But we enjoyed so much. Tetapi saya sampai minta maaf, saya sampai tersungkur sama semua tim saya. Saya bilang, ampuni saya, maafin saya ya, saya bikin perjalanan ini kacau. Mereka, it's okay. Bahkan 2 cewek yang luar biasa ini, mereka bilang, we enjoy so much ya. Well, dan ini yang kedua kalinya gitu. Saya berpikir, hey, ada apa dengan Praha ya? Praha itu tempat bagus banget, tetapi kenapa ini sampai kedua kalinya saya dijegal untuk gak boleh masuk ke Praha? Saya nggak tahu ada apa. Kalau pemikiran saya aja ya, I don't know, maybe I'm wrong. Kemungkinan ada sesuatu yang mungkin bisa terjadi kepada saya sehingga Tuhan itu melakukan sedemikian rupa supaya mencegah saya untuk tidak ke Praha. Sebab kalau saya masih punya paspor, pasti saya akan jalanin gitu. Tetapi ini paspor saya keambil bersama dengan dompet dan credit cards dan uang-uang yang begitu banyak itu. Dan well, that's what happened. Saya nggak jadi ke Praha lagi. Tempat-tempat lain, situs-situs rohani yang saya kunjungi, salah satunya lagi adalah di Spokane. Kalau saudara tahu, John G. Lake itu hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai ya, baik di Amerika, di Afrika, sangat luar biasa. Itu sebabnya bersama dengan tim juga saya ajak mereka untuk pergi ke Spokane, Washington, di dekat Kanada yang sebelah sini nih, sebelah west, di atas sana. Nah, kami ke sana di mana dikatakan bahwa salah satu di ruang itu masih ada malaikatnya di menantikan orang-orang yang hatinya siap rindu dipakai begitu ya. Ada malaikat yang menjaga di situ. Kami juga pergi ke makam John G. Lake ini. Dan di mana lagi? Di yang baru saja tentunya saya pergi, yaitu di Soe di Indonesia sendiri, yang sudah hampir 20 tahun yang lalu saya merindukan untuk pergi ke tempat di mana air jadi anggur, di mana mereka berjalan di atas air, dan kejadian-kejadian mujizat-mujizat seperti perjanjian baru itu terjadi di negeri sendiri, dan bahkan saya belum pernah ke sana dan saya baru aja ke sana ngajak tim juga. Jadi itulah yang saya sukai untuk pergi ke situs-situs rohani seperti itu. Masih banyak sekali kerinduan-kerinduan saya. Pengen pergi ke India, ke tempat yang saya rindukan juga seperti ini, situs rohani. Lalu ke London, itu masih beberapa jadwal saya, but it's okay. Kalau nggak kejadian pun it's okay. Tapi kalau time allows, God allows, saya dan kami bisa ke sana. Nah, saya lanjutin saudara mengenai mengenai mimpi. Saya akan lanjutkan mengenai mimpi dan bagaimana saudara bisa menjagai hal ini agar terjaga dan tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan saudara. Saya akan lanjutkan di episode selanjutnya. See you.